Samalam. Please turn with me to the book of Malachi chapter 4, beginning at verse 1. Mari bersama-sama saya melihat dalam kitab Maliaki pasal 4 diawali dengan ayat 1. The last chapter of the last book of the Old Testament, Malachi chapter 4. Pasal terakhir dari perjanjian lama, yaitu pasal kitab Maliaki pasal 4. Surely the day is coming, it will burn like a furnace. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire, said the Lord Almighty. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam. Not a root or a branch will be left to them. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. But for you who revere my name, God said, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. God said, and you will go out and live like calf released from the stall. Dan Allah katakan, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. God said, then you will trample down the wicked. They will be ashes under the sole of your feet on the day when I do this thing, said the Lord Almighty. Dan Allah katakan, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Remember the law of my servant Moses, the decree and the laws I gave him at Horeb for all Israel. Dan ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel. God said, see, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. Dan sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. He will turn the heart of the father to their children and the heart of the children to their fathers. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. God said, or else I will come and strike the land with a curse. Dan Allah katakan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. The topic of the message this evening is prepare to meet your God. Dan topik dari berita firman Tuhan pada malam ini ialah bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. The scripture we just read come from the last chapter of the last book of the Old Testament. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca berasal dari pasal yang terakhir dari kitabnya yang terakhir dari perjanjian lama. About 2,400 years ago, Prophet Malachi faithfully recorded the words of God. Sekitar 2.400 tahun yang lalu Maliaki ini dia mencatat firman yang disampaikan kepadanya. Actually, Malachi has a meanings. Sesungguhnya Maliaki itu mempunyai arti. His name means my messenger, God's messenger. Dan arti namanya ialah utusanku, utusan Allah. In the critical hour of the world, we have to listen the voice of God through the Bible. Dan pada masa sekarang ini di dunia kita harus sungguh mendengarkan suara Allah lewat Alkitab. In the end of this ending, Malachi mentioned about three major things were going to happen. Dan di akhir dari apa yang dituliskannya, kita akan mengalami 3 peristiwa utama yang pasti akan terjadi. First, he warned they are going to have the judgment of fire throughout the world. Yang pertama-tama telah diperingatkannya bahwa di seluruh dunia akan didatangkan suatu penghukuman api. Just like the effect of a nuclear explosion, atomic bomb. Dan sama seperti akibat dari suatu ledakan nuklir, yaitu ledakan juga dari bom atom.
God says, surely the day is coming. It will burn like a furnace. Dan Allah katakan sesungguhnya hari itu akan datang dan akan terbakar bagaikan di perapian. God said, all the arrogant and evildoer will be stubble, and at that time that the coming will set them on fire. Dan dikatakan di sana bahwa semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh api. But God said, for those who believe in His name, He's going to raise them from the dead. Tetapi Allah katakan, namun mereka yang sungguh percaya kepada namanya, maka mereka akan disentakkan dari antara kematian. They are going to enjoy the glory with God. Karena mereka semuanya akan menikmati kemuliaan bersama dengan Allah. Yes, even in another prophet, Zechariah, he clearly point out. Bahkan di dalam kitab nabi lainnya yaitu Sakaria jelas dikatakan. The book of Zechariah chapter 14 verse 4, God said. Dan di dalam pasal 14 dari Sakaria ayatnya yang keempat dikatakan oleh Allah. The prophet said, on that day, his feet, God's feet, will stand on the mountain of Olives east of Jerusalem. Dikatakan demikian, pada waktu itu kakinya yaitu kaki Allah akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Then the Lord my God will come and all the holy ones with him. Dan kemudian Tuhan Allah kita akan datang dan seluruhnya bersama dengan Dia. The Lord God will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord and his name the only name. Dan pada waktu itu Tuhan Allah kita akan memerintah di bumi ini dan hanya akan ada satu Tuhan, namanya yaitu nama yang tunggal satu-satunya. The Bible said one day God's feet are going to stand on the mountain of Olives. He will come back. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa pada suatu hari kelak Dia akan datang kembali dan kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Secondly, Prophet Malachi reminds us. Dan yang kedua, Maleakhi juga memperingatkan pada kita. God has already given us 10 commandments and the law. Dan kepada kita Allah telah memberikan 10 perintah Allah dan hukum Taurat. God said, remember the law of my servant Moses. Dan di situ dikatakan oleh Tuhan, ingatlah hukum Taurat yang kuberikan kepada hambaku Musa. Third, Malachi clearly point out. Dan yang ketiga yang secara jelas ditunjukkan oleh Maleakhi. Before the judgment day of God, sebelum hari penghakiman Allah yang besar, God are going to use the method salvation provide for human being. Dan Allah akan memberikan kesempatan untuk menyampaikan keselamatan bagi umat manusia. That's reason why our Lord Jesus Christ He died on the cross on Mount Calvary. Itu sebabnya mengapa Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, yaitu di Bukit Kalvari. This evening I'm going to share with you our human being must meet our God. Dan pada malam ini saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa kita sebagai umat manusia harus memerlukan Allah. And these three places happened on mountains. Dan ketiga peristiwa ini terjadinya di bukit atau gunung. First of all, I would like to share with you the mountain of law. Yang pertama-tama saya akan menyampaikan kepada saudara mengenai gunung atau bukit hukum. Where Moses received the 10 commandments of law from the hands of God. Dan dikala itu Musa sendiri yang menerima langsung dari tangan Allah, yaitu hukumnya. This was happened in the Mount Horeb, also called Mount Sinai. Dan itu terjadi di Gunung Horeb yang juga disebut Gunung Sinai. This is a mountain of law. Dan ini disebut sebagai gunung hukum. Why we have to have the law? Mengapa kita harus punya hukum? Apostle Paul said, I would not have known what sin was except through the law. Dan Rasul Paulus pernah mengatakan, aku tidak pernah mengenal apa itu dosa kecuali lewat hukum. Because the law tells us we have problem, we are sinners. Karena hukum itulah yang memberitahu kepada kita, kita mempunyai masalah, kita punyai dosa. This law means the 10 commandments and the law. Dan di dalam hukum ini berarti 10 perintah dari Allah itu. In the past, God gave us standard and rule for our living. Dan juga pada masa yang lalu Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan ketentuan-ketentuan untuk kita hidup. In the book of Leviticus chapter 18, God said, di dalam pasal 18 dari kitab Imamat dikatakan oleh Allah, He said, keep my decrees and the law, for the man who obey them will live by them. Dan dikatakan,
Bagi orang yang menaati kepada hukum-hukum itu, maka mereka akan dipenuhi oleh hukum-hukum itu sendiri. We need regulation almost everywhere. Maka kita memerlukan pendamaian hampir di mana saja. Suppose this place have no rule. Misalnya di tempat ini tidak ada ketentuan, peraturan, How chaotic it will be. maka bagaimana kacaunya jadinya. Suppose for the basketball or any track, there's no rule or referee. Misalnya dalam pertandingan basketball atau di pertandingan atletik tidak ada referee, tidak ada wasit. There will be total confusion. Maka terjadi suatu kekacauan yang total. You come here with cars. Saudara datang ke sini dengan mobil. Think of this. Suppose we don't have traffic regulation. Bayangkan sekiranya tidak ada peraturan lalu lintas. Everybody drive his car as his own will. Dan setiap orang mengendarai mobilnya semau gue misalnya. Sometimes I know some people feel in that way. Dan saya tahu ada beberapa kadang-kadang orang yang merasa seperti begitu. We even drive on the other side of the street. Bahkan juga di sisi yang lain dari jalan kita coba mengendarai. Then a crash and accident will surely happen. Maka kalau itu terjadi pasti juga akan terjadi tabrakan. Yes, God give us rule and the standard for our living. Memang kepada kita untuk hidup Allah memberikan satu standar, satu ketentuan dan ketetapan. That's a Sermon on the Mount by Jesus Christ and the Ten Commandments of Moses. Dan itu pun dipaparkan oleh Yesus Kristus di khotbahnya di bukit. Dan juga kepada Musa disampaikan hukum itu oleh Allah. If we neglect the word of God, we will be suffered. Dan kalau kita menyia-nyiakan firman Allah, kita tentu akan menderita. The greatest damage is death. Dan kerusakan yang terbesar adalah kematian, The maut. physical death, even up to the spiritual death, eternal separation from God. Baik itu kematian jasmania, bahkan kematian spiritual merupakan suatu keterpisahan yang kekal dengan Allah. Therefore, we all need to know the Ten Commandments. What does that mean to us? Itu sebabnya perlu kita ketahui apa itu hukum 10 hukum Allah dan apa artinya bagi kita. 3,400 years ago, God gave Ten Commandments and the law to Moses are like this. 3.400 tahun yang lalu kepada Musa Allah memberikan 10 hukum Allah dan isinya adalah sebagai berikut. First commandment, Hukum yang pertama, God said, I'm the Lord your God, you shall have no other gods before me. dan Allah katakan, aku adalah Tuhan Allahmu dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Today, let's look at the whole creation. Dan sekarang ini coba kita melihat seluruh ciptaan Allah. There's a definite order within the sun, the moon, and the whole creation, the universe. Dan ada suatu keteraturan yang sedemikian tertibnya di alam semesta antara bulan, matahari, dan lain ciptaannya. 24 hours, very precise. 24 jam itu beredar secara sangat tepat. You know there's a God there. Dan saudara tahu bahwa tentunya ada Allah. You are not here by chance. Many people pray for you. Saudara pun adanya di sini bukan secara kebetulan karena banyak orang yang mendoakan saudara. Nothing happened in this world by chance because God had planned everything. Karena Allah telah merancanakan segala sesuatu, maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi secara kebetulan. This evening you have to make a decision Karena itu malam ini saudara harus mengambil keputusan whether to believe in Jesus apakah mau percaya pada Yesus or to refuse him. atau menolak Yesus. Everyone have to make a choice. No one can stand in the middle. Setiap orang harus mengambil pilihan karena tidak ada yang bisa berdiri di tengah-tengah saja. You said, I still do not understand the mystery of the salvation. How can I believe in Jesus? Saudara mengatakan tentang misteri dari keselamatan itu saja aku tidak bisa pahami. Bagaimana aku bisa percaya pada Yesus ini? Therefore you have to believe in Jesus. Itu sebabnya saudara harus percaya pada Yesus. Because the Bible said the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karena Alkitab mengatakan bahwa takut akan Tuhan permulaan dari hikmat. A lot of people, they don't really understand the Bible, but when they believe in Jesus,
Holy Spirit help them understand the Bible. Ada banyak orang yang tidak sesungguhnya mengerti isi Alkitab ini, tapi pada waktu mereka percaya pada Yesus Kristus, Roh Kudus yang menolongnya sehingga dia bisa memahami isi Alkitab. God is there whether you do understand or not. He is there. Apakah saudara mengerti atau tidak, pokoknya Allah eksis, Allah ada di situ. Second commandment. Hukum yang kedua, God says you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, on earth beneath, or in water below. dan Allah katakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. God said you shall not bow down to them or worship them. Juga Allah katakan janganlah kamu sujud menyembah kepadanya semua itu atau beribadah kepadanya. Everything is created by God. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Therefore, we cannot worship the thing created by God. Oleh sebab itu tidak bisa kita menyembah hal-hal yang dicipta oleh Allah. Jesus said, God is spirit. His worshiper must worship in spirit Dan and in truth. Dan Allah juga mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jadi barang siapa yang mau menyembah Allah, dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. I know your heart crying to God. God have already heard you so that you are here. Saya tahu bahwa saudara tentunya berseru kepada Allah, dan Allah mendengar saudara karenanya saudara ada di tempat ini. Therefore, you have to come to receive Jesus. Itu sebabnya maka saudara harus datang lalu menerima Yesus. Third commandment. Dan perintah yang ketiga, God said, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse the name. dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan atau sia-sia. Being a Christian is possible to misuse the name of God. Menjadi orang Kristen bukannya mustahil untuk saudara bisa kehilangan menyebut nama Allah. If you live without testimony, Kalau misalnya saudara hidup tanpa adanya kesaksian, or live doesn't look like a Christian, you are misusing the name of the Lord, your God. atau saudara hidup sama sekali nggak kelihatan sebagai orang Kristen, maka dengan demikian saudara menyanyiakan Well- nama Tuhan. We are living for Christ every day. Sebenarnya setiap hari ini kita hidup bagi Kristus. Fourth commandments. Hukum yang keempat, God said, remember the Sabbath day by keeping it holy. dan Allah katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 day you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. According to the book of Acts Dan sesuai dengan kisah para rasul and the doctrine of the church history, dan juga pengajaran dari sejarah gereja, we Christian always worship God on the first day of the week, which is the Sunday. kita orang Kristen senantiasa beribadah kepada Allah pada hari pertama minggu itu, yakni hari Minggu. Because on this day our Lord Jesus Christ was raised from the dead. Karena pada hari itu Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Therefore we have to go to the church, worship God collectively. Itu sebabnya kita harus pergi ke gereja dan beribadah secara bersama-sama. You say, is God see the day more important than people? Mungkin sudah katakan, apakah Allah memandang hari itu lebih berharga dan lebih penting daripada umat? Actually, the answer is no. Jawabannya sebenarnya bukan begitu. Jesus said the Sabbath was made for a man, not man for the Sabbath. Yesus ini mengatakan bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Why? The book of Hebrew chapter 4 verse 9 he tells us. Itu sebabnya mengapa di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 9 dikatakan kepada kita. He said there remains a Sabbath rest for people of God. Dikatakan jadi masih tersedia suatu hari perhentian. For everyone who enter God's rest also rest from his own work, just as God did from his. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Yes, the Sabbath point out the return of the Lord. Memang hari Sabat menunjuk kepada kedatangannya Tuhan.
what will be happen when Jesus come back? Dan apa yang akan terjadi dikala Yesus datang kembali? There will be no pain, Tidak akan ada lagi rasa sakit, no tear, tidak ada air mata, no more cancer, tidak ada lagi kanker, no more suffering, tidak ada lagi penderitaan, no more crying, tidak ada lagi ratap tangis. because God Almighty is reign with Him. Oleh karena Allah yang Maha Kuasa itu memerintah bersamanya. We are going to reign with Him. Dan kita akan memerintah bersamanya. The Bible said, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, maka Dia akan bersama di tengah-tengah mereka dan hidup bersama dengan mereka. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. Dan Dia akan menghapus air mata dari segala mata, dan tidak ada lagi perkabungan, dan tidak ada lagi duka cita atau ratap tangis. On that day, totally will be changed. The whole earth will be beauty. Dan pada hari itu sesungguhnya lah terjadi suatu perubahan dan seluruh bumi akan nampak indah. Justice fill all the societies. Dan keadilan akan memenuhi seluruh masyarakat yang ada. Righteous and the peace are going to be on earth. Dan juga segala kebenaran dan keadilan akan jadi punya bumi ini di seluruh dunia. Even the Bible, the book of Isaiah tells us the animal characteristic will be changed to be gentle and tame. Bahkan dikatakan dalam kitab Yesaya, binatang-binatang yang buas sekalipun pada waktu itu akan menjadi lembut dan That is- tidak lagi puas. That is the true rest of God. Dan itu merupakan perhentian yang sesungguhnya dari Allah. Once you believe in Jesus Christ, you have right and the privilege to enter into this kingdom of God. Sekali saja sudah percaya pada Yesus Kristus dan menerimanya, maka saudara mempunyai hak kehormatan untuk memasuki kerajaan Allah yang sedemikian itu. Otherwise, you will be rejected by God and have to go to another place. It's lake of fire. Kalau tidak demikian, saudara akan ditolak oleh Allah dan saudara harus pergi ke suatu tempat lain yang disebut dengan nama lautan api. But God does not want to plan you to go to the lake of fire. He loves you. Tetapi Allah tidak menghendaki supaya saudara pergi ke lautan api, karena Allah mengasihi saudara. Therefore, He constantly crying out, come to Christ, come to Christ, It come is- while you can. Itu sebabnya mengapa Ia selalu berseru, datanglah kepada Kristus, datanglah kepada Kristus, mumpung kamu masih bisa. Fifth commandment. Dan hukum yang kelima, God said, honor your father and your mother so that you may live long in the land of Lord. Your Allah- God is giving you. Allah katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Today, we suffer marriage problem and the family problems. Pada dewasa ini, kita umat manusia menderita dalam hal hidup pernikahan dan dalam keluarga. Why? Because we did not follow the words of God. Mengapa terjadi demikian? Karena kita tidak mengikuti firman Allah. God said, honor your father and the mother, you will be prosper and be long life. Dan dikatakan oleh Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka kamu akan makmur dan panjang usia. But first of all, God is our heavenly Father. He created us. We should honor Him. Pertama-tama Allah sebagai Dia mencipta kita dan Dia adalah Bapa kita, dan karenanya kita harus menghormati Dia. No wonder in the world we have too many problems because we do not honor our heavenly Father. Dan tidak heran di dunia ini ada begitu banyak masalah dan kesusahan karena kita tidak menghormati Allah Bapa kita di No sorga. wonder we have so many problems in this world. Tidak heran begitu banyak masalah yang ada di dunia ini. Then God is the one who performed the first marriage of Adam and Eve, our ancestor. Dan malah Allah sendiri yang menyelenggarakan suatu pernikahan yang pertama kali di dunia antara Adam dan Hawa. That reason why our father and mother, if you have a children, you have to love one another. Itu sebabnya ayah dan ibu kita, dan kalau saudara mempunyai anak-anak, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. If you are a mother or father, love your children. Kalau Anda seorang ayah atau seorang ibu, kasihilah anak-anakmu.
No one can take your place from your family. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan tempat Anda di dalam keluarga Anda itu. If you are somebody's children, you have to honor your father and mother in the Lord. Dan kalau saudara-saudara adalah anak-anak dari ayah dan ibumu, hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Sixth commandment, Hukum yang keenam. God said, you shall not murder. Allah katakan janganlah kamu membunuh. Today, many people are uncontrolled. They are killing people. Dan pada masa sekarang ini ada banyak orang yang tidak terkendalikan sehingga membunuh banyak orang. But God said, you shall not murder. Namun Allah jelas katakan jangan kamu membunuh. Actually, this is approaching sign of Lord Jesus Christ. He are going to come back. Sesungguhnya ini merupakan tanda-tanda yang sangat mendekat tentang Yesus Kristus akan datang kembali. The Gospel of Matthew chapter 24, Jesus said, because the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dan dikatakan juga di dalam Injil Yohanes 24, oleh karena kefasikan yang bertambah-tambah sehingga kasih manusia menjadi dingin. But he who stand firm to the end will be saved. Tetapi barang siapa yang berdiri teguh sampai pada akhirnya akan diselamatkan. Put down your weapon, receive Jesus Christ. He's going to receive you. Maka letakkanlah segala persenjataan saudara, terimalah Yesus Kristus, maka Dia akan menerima saudara. Anything you have been committed by the Lord love you. Maka segala sesuatu yang saudara telah lakukan maka akan ditentukan oleh hukum yang mengasihi saudara. Like Saul, Seperti Saulus. he was on the way to persecute Christians. Saulus pada waktu itu dia dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang Kristen. But on the way to Damascus, Jesus said, Saul, Saul, why do you persecute me? Tetapi dalam perjalanan menuju ke Damsyik atau Damaskus itu, maka Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saul persecute church, but Jesus said, you actually persecute me. Padahal Saulus pada waktu itu dia menganiaya gerejanya, tapi Yesus mengatakan engkau menganiaya aku. Then Saul repent, become Apostle Paul. God used him mightily. Kemudian Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus dan secara penuh kuasa dia dipakai oleh Yesus. This evening, come to receive Jesus Christ. Even you persecute church or you do bad thing, God are going to forgive all your sins. Maka pada malam ini percaya dan terimalah Yesus Kristus, walaupun mungkin Anda menganiaya gereja atau saudara melakukan perkara-perkara yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus mengasihi dan akan mengampuni semua perbuatan Anda. Seventh commandment, God said, you shall not commit adultery. Dan hukum yang ketujuh Allah katakan janganlah kamu berzina. God protect marriage. Allah melindungi pernikahan. Any intimate relationship outside the marriage is sinful against God. Maka segala hubungan akrab secara seksual di luar pernikahan merupakan suatu pelanggaran dahsyat terhadap Allah. But come to Christ this evening. Karena itu malam ini datanglah pada Kristus. Like Samaritan woman by the well, he committed adultery. She had many husbands. Seperti perempuan Samaria yang dijumpai Yesus di tepi sumur itu, dia telah melakukan banyak perzinahan dan punya banyak suami. But when she received Jesus Christ, she was totally washed in the blood of Jesus Christ, was totally set free. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus Kristus, maka secara total dia sungguh dimerdekakan dan dibasuh oleh darah Yesus. God can forgive all your sins. Maka semua dosa saudara itu dapat diampunkan oleh Allah. The eighth commandment, God said, you shall not steal. Dan hukum yang ke-8 Allah katakan janganlah kamu mencuri. Some people feel the sin are stolen or excitement. Ada orang yang coba mencuri barang-barang dan sebagainya dan merasa suatu kesukaan. This evening, come to Christ. Malam ini datanglah kepada Kristus. No longer stealing. God are going to help you. Tidak akan lagi saudara mencuri karena Allah akan menolong Anda. He's going to give your own things belong to you. Dan Allah akan memberikan milik Anda sendiri untuk dipunyai oleh Anda. Ninth commandment, God said you shall not give false testimony against your neighbor. Perintah yang ke-9 dikatakan janganlah kamu mengucap saksi dusta tentang sesamamu. If you are a Christian, you have to be honest. Kalau saudara orang Kristen, saudara harus jujur.
Jesus said, simply let your yes be yes and your no be no. Yesus pernah mengatakan, ucapkanlah hal yang ya dengan ya dan yang tidak dengan tidak. Come to Christ this evening. Malam ini datanglah kepada Kristus. He's going to forgive all your sins. Dia akan mengampunkan segala dosa saudara. The 10th commandment, God said, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his manservant, or maidservant, his ox, or donkey, or anything that belong to your neighbor. Hukum yang ke-10 dikatakan oleh Allah, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. One of the great problem of this world, why we have so many problems? Because people covet. Mengapa begitu banyak masalah di dunia kita pada dewasa ini? Oleh karena manusia itu rakus dan serakah. The Bible warned us, he said, the love of money is a root of all kinds of evil. Bahkan Alkitab mengingatkan kepada kita, kasih atau cinta terhadap duit merupakan permulaan segala kejahatan. Come to Christ while you can. Datanglah mumpung masih bisa datang pada Kristus. Even if you keep all the commandments, start from your childhood. Walaupun misalnya sejak masih kanak-kanak saudara memelihara seluruh hukum Allah. You just break one single commandment. Saudara tidak pernah melanggar satu pun hukum Allah. It seems like you break all of them. Kalau saudara melanggar satu saja, maka sama seperti saudara melanggar semua hukum itu. Jesus tell us God not only judge our behavior, He also judge our inner thought. Yesus juga katakan dia bukan hanya menghakimi perilaku kita yang terlihat, tetapi apa yang kita pikirkan di dalam kita ini. He said, if you hate someone, you have already committed murder. Dikatakan kalau saja kamu membenci terhadap seseorang, itu sudah sama dengan pembunuhan. Jesus said, you have heard it was said, do not commit adultery. But I tell you that anyone look at a woman lustfully has already committed with her in his heart. Yesus pernah mengatakan, kalau kamu telah mendengar tentang hukum janganlah berzina, tetapi aku berkata kepadamu, jikalau kamu memandang seorang perempuan lalu timbul nafsu mengingini perempuan itu, maka kamu sudah berzina di dalam hatimu. No one can keep the 10 commandments except Jesus Christ himself. Tidak ada seorang pun yang dapat memelihara ke-10 hukum Allah kecuali Yesus Kristus sendiri. Actually, Jesus himself, he point out. Dan bahkan Yesus Kristus sendiri yang menunjukkan. He said even though the 10 commandments actually can compress into 2 major commands. Dia katakan keseluruhan dari 10 perintah Allah ini dapat diringkasnya menjadi 2 perintah Allah. Jesus said the most important one is this. Yesus katakan yang paling utama, yang terpenting ialah love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. The second is love your neighbor as yourself. Dan yang kedua katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. In other words, from the first commandment to the fourth commandment, tell us to love God. Dengan kata lain, dari 10 perintah Allah ini, dari yang hukum pertama sampai keempat, kita diingatkan untuk mengasihi Allah. From the 5th commandment to the 10th commandment, tell us to love people. Dan dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 diberitahukan kepada kita untuk kita mengasihi sesama kita. Love God, love people, fulfill the law. Kasihilah Allah dan kasihilah manusia, dengan demikian kita menggenapi hukum Tuhan. Jesus said, I give you new commandments. Yesus katakan, aku berikan kepadamu hukum perintah yang baru. Love one another as I have loved you. Kasihilah satu sama lain sebagaimana aku telah mengasihi kamu. By this all men will know you are my disciple if you love one another. Dan dengan demikian maka orang-orang akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku kalau kamu saling mengasihi satu kepada yang lain. Love your family. Kasihilah keluargamu. Love your church. Kasihilah gerejamu. Love Jakarta. Kasihilah Jakarta. Love our nation and our people. Dan kasihilah bangsa kita dan negara kita ini. Love fulfill all the law. Dan kasih menggenapi seluruh hukum. That reason why I have to mention the second mountain, which is the mountain of love. Itu sebabnya mengapa saya harus sekarang menyebutkan tentang gunung yang kedua,
yaitu gunung kasih. Because no one can keep the Ten Commandments and the law God provide for us. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memelihara 10 perintah Allah itu yang diberikannya kepada kita. Therefore, God sent His only begotten Son, Jesus Christ, died on the mountain of Calvary Itu sebabnya mengapa Allah telah mengutus putra tunggalnya untuk mati di atas bukit Kalvari untuk kita. This is mountain of love. Dan ini merupakan gunung atau bukit kasih. Jesus is Almighty God. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. He knows all things. Dia tahu segala perkara. He's everywhere. Dia ada di mana-mana. He can do all things if He likes. Dan ia dapat melakukan segala perkara kalau dikehendakinya. He's the same glory as God the Heavenly Father and the Holy Spirit. Dan dia mempunyai kemuliaan yang sama sebagaimana Allah Bapa dan juga Roh Kudus. We call 3-in-1 Trinity. Dan kami menyebutnya itu Trinitas, 3 dalam 1. This is a mystery of God. Memang ada suatu misteri, rahasia mengenai Allah. Heavenly Father, Bapa Sorgawi, Jesus Christ, Yesus Kristus, Holy Spirit, dan Roh Kudus. 3-in-1. 3 dalam 1. That reason why we Christians worship one true Lord. Itu sebabnya mengapa kami memberitakan dan menyembah dan beribadah kepada satu Allah. But Jesus came down Tapi Yesus turun for our salvation and died on the cross. untuk keselamatan kita, dan untuk itu dia mati di kayu salib. The Bible said Christ Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to grasp. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus itu serupa dengan Allah. Di dalam kesetaraannya dia tidak ada sesuatu yang dapat dia pertahankan. But made himself nothing, taking the very nature of servant, being made in human likeness. Melainkan dia merendahkan dirinya dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. And the being found in appearance of the man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Dan sebagai manusia, maka Yesus merendahkan dirinya dan bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jesus is sinless. Yesus itu tanpa dosa. He is a perfect man. Dia adalah manusia yang sempurna. That reason why he can represent all human beings die on the cross for us. Itu sebabnya Yesus bisa merekomendasikan untuk seluruh umat manusia menerima keselamatan yang dilakukannya di atas kayu salib. He's totally man. Dia adalah manusia setotalnya. He's totally God. Dan dia juga seutuhnya adalah Allah. His deity can overcome any temptation for all human beings. Keilahiannya itu sebenarnya sanggup untuk dapat mengatasi segala macam pencobaan yang dapat didatangkan kepada manusia. Not only that, Jesus said, "Do not think I come to block away the laws and the prophets." Bukan hanya itu, Yesus katakan, jangan menganggap bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan segala tentuan para nabi. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Aku bukan datang untuk meniadakan semuanya itu, hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. When you receive Jesus Christ this evening, maka pada malam ini kalau saudara menerima Yesus He's Kristus, going to take upon all your sins upon the cross. dia akan mengambil semua dosa yang ada pada saudara dan dipantekannya kepada salib. And from that moment, He's going to give you a robe of righteousness. Dan mulai dari saat itu kepada saudara akan diberikan jubah kebenaran. On the cross, He said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." He cried out for you. Dan di atas kayu salib bahkan Yesus berseru, "Oh Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak ketahui apa yang mereka perbuat." Dan dia katakan itu untuk saudara. What has He done for you? Apa yang telah ia lakukan bagi saudara. He loved you. Ia mengasihi He saudara. loved every one of us. Dia mengasihi setiap kita. For your sin, He wore the cursed crown of thorn upon His head. Dan demi saudara maka dia mengenakan mahkota yang terbuat dari duri atas kepalanya. For your sin, He carried stripe and pain on His back on the cross. Dan untuk dosa-dosa saudara maka dia membawa serta sakra sesaknya di punggung itu. Dan dia menerima semuanya. For your sin, He was nailing on the cross on hand and the feet for you.
Dan untuk dosa-dosa saudara, maka dia tergantung di sana dengan kedua tangannya dan kakinya terpantik, semuanya untuk saudara. For your sin, he allowed his side pierced by the spear of Roman soldier. Dan untuk dosa-dosa saudara, dia mempersilahkan rusuknya itu tertombak oleh tombak dari tempat serdadu Romawi. For your sin, he allowed his precious blood drop from the cross upon everyone who believe in him. Dan untuk dosa saudara, maka dia persilakan darahnya itu tercucur dari atas kayu salib dan dikenakan kepada masing-masing saudara. If this is not love, Kalau misalnya ini bukan kasih, then true love does not exist in this world. maka kasih yang sejati pasti tidak akan pernah ada di dunia ini. Jesus love you. Yesus mengasihi He saudara. love you, Dia every one of mengasihi us. saudara setiap kita. Once you believe in him, he Se- forgive all your sins for you. He died on the cross. Satu kali saja saudara menerima dia, dia mengampuni saudara dan dia berikan keselamatan yang datang dari salib. The law and Ten Commandments point out we are sinner. We have to accept the judgment of God. Hukum Taurat dan 10 perintah itu menyatakan kepada kita bahwa kita seharusnya mendapat hukuman dari Allah. But the salvation and redemption on the cross release us away from the judgment. Tetapi keselamatan dan penebusan yang dilakukan di atas kayu salib telah memberikan jalan kepada kita. Not only that, on the third day, even though Jesus buried, Bukan hanya itu, walaupun Yesus Kristus telah dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga he died on the cross. dia mati di kayu salib. But on the third day, he will raise from the dead. Tapi pada hari yang ketiga dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. The Bible said, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that above every name. Dikatakan dalam Alkitab, oleh karena itu maka Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepada dia nama, bahkan nama yang di atas segala nama. What is your decision this evening? Malam ini apakah keputusan saudara? You have to make a choice. Saudara harus membuat suatu pilihan. Jesus Christ have already died for you on the cross. Yesus Kristus sudah mati bagi saudara di kayu salib. For God so loved the world that he gave his only son Jesus Christ, whoso believe in him shall not perish but have everlasting life. This is a free gift. Dan karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka telah dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini merupakan hadiah yang gratis buat saudara. You simply come out and then receive it. That's simple. Maka sederhana saja saudara, maju ke depan dan terima dia. That's reason why John the Baptist, Itu sebabnya mengapa Yohanes Pembaptis, he is a person fulfill the type of prophet Elijah. He cried out. dan dia adalah pribadi yang menggenapi nubuatan mengenai Elia, dan dia berseru. Even cry out in this world, he cried out, repent, repent, the kingdom of God is at hand. Bahkan di tengah dunia ini juga seruannya masih juga berdengung, bertobatlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jesus is coming back. Yesus akan datang kembali. That reason why I have to mention about the third mountain, the mountain of hope. Itu sebabnya saya harus juga sekarang menyinggung tentang bukit atau gunung yang ketiga, Gunung Pengharapan. Jesus will come back and his feet will first step on the mountain of olive. Yesus akan datang kembali dan kakinya akan berjejak di atas bukit Zaitun. The Bible said when Jesus was raised from the dead, Alkitab katakan pada waktu Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, in 40 days he appeared to more than 500 apostles. selama 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, dan pada suatu ketika terhadap 500 murid. Appear to them, show them he's really raised from the dead. Dan menampakkan diri kepada mereka untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. He not spirit, Dia adalah roh, because he can eat, karena dia bisa he makan. can talk, he can walk for 40 days. Untuk selama 40 hari lamanya dia bisa berjalan dan bisa berkata-kata. But he have a glorious body, totally different than before. Tetapi pada saat itu dia mempunyai suatu tubuh kemuliaan yang memang berbeda dari sebelumnya. Notice here, his whole body is totally raised from the dead. Perhatikan di sini, tubuh seutuhnya secara seluruhnya dibangkitkan dari antara orang mati, But was changed. tetapi telah diubahkan. No longer be deteriorated. Tidak lagi bisa menjadi rusak, No longer corrupt. tidak lagi
dalam keadaan rusak. And he promised one day we will like him, have a glorious body. Dan We will di- never die. Dan dia menjanjikan bahwa pada suatu ketika kita akan sama seperti tubuhnya dalam tubuh yang berkemuliaan yang tidak akan lagi binasa. Before he ascended into heaven, Dan sebelum dia naik ke surga, he stand on Mountain Olive. dia berdiri di atas bukit Zaitun. He command, go to preach the gospel, so that you have to have the mission to preach. Dia perintahkan, pergilah dan beritakan Injil supaya kepada bangsa-bangsa saudara harus menyampaikan Injil. He said this gospel have to go to the end of the earth. Dan dia katakan, maka sampai kepada kesudahan alam harus kamu pergi. Let me tell you a story. Saya akan bercerita. Actually, my children would like to come to Indonesia, but they can't this time. Sebenarnya anak-anak saya tuh mau datang ke Indonesia, tapi kali ini mereka nggak bisa. Even though they are little. Walaupun masih kecil, One is 12, the other 8. yang satu 12, yang satunya I asked 8. them, why you want to come to Indonesia? Saya bertanya pada mereka, kenapa sih mau datang ke Indonesia? They said, Father, we want to see the great giant Komodo dragon. Oh katanya, oh kami mau melihat itu komodo. Katanya. They said, we look at the textbook, we really want to see how Komodo dragon is like. Dia bilang begini, kami cuma baca di buku teks saja, tapi kami mau betul-betul ngelihat kayak apa sih komodo itu. I said, there are more than Komodo dragon. There are lots of animal and good people and everything in this 17,000 islands. Dan saya bilang begini, oh bukan hanya komodo, tapi ada banyak binatang-binatang lainnya di sana dan juga banyak orangnya di negara yang berkepulauan sekitar 17.000 pulau ini. Do you know how lucky you are? You have all kind of precious thing here. Dan saudara betapa bahagianya karena di negara saudara sudah memiliki segala hal yang baik-baik itu. I take a rope. Saya ambil satu tambang tali. I find out Indonesia is the farthest place in this world away from the Jerusalem. Waktu saya ukur dengan tali, ternyata Indonesia merupakan tempat yang paling jauh dari Yerusalem waktu saya ukur. In other words, maybe this place is the end of earth Jesus talked about. I don't know. Dengan kata lain, mungkin tempat inilah yang Yesus katakan memberitakan ini kepada ujung-ujung bumi, dan mungkin Indonesia ini ujung-ujung bumi. Saya nggak tahu. But hallelujah, puji Tuhan, Haleluya. terima kasih Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. You know the book of Isaiah clearly point out the end of earth will cry out, the Lord is King, the Lord is King. Dia Tuhan, Tuhan segala Tuhan. Amen. Jatra tenaga raja. Amin. Haleluya. Di dalam Puji kitab Tuhan. saya dikatakan bahwa manusia Haleluya. akan berseru bahwa Tuhan, Dia adalah Tuhan. He will come back. Dia akan datang kembali. You have great mission. Saudara mempunyai misi yang besar. We all have. Kita semua punyai. Because when Jesus was taken up to heaven from Mount Olive, Karena pada waktu Yesus Kristus diangkat ke surga dari Bukit Zaitun, two angels said to the disciples, ada dua orang malaikat yang menyampaikan kepada para murid Yesus. why do you stand here looking into the sky? Katanya, mengapa kamu berdiri di sini dan memandang ke langit? The angel said, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Yesus katakan, Yesus yang sama ini yang terangkat ke surga akan datang kembali di dalam cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yes, he will return. Iya, memang dia akan datang kembali. The reason why the Bible said we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Itu sebabnya maka Alkitab mengatakan kita menantikan akan penampakan dari Yesus Kristus yang luar biasa perkasanya itu. Do you long for the glorious appearing of Jesus Christ? Yes, I do. Apakah saudara sungguh menantikan untuk bisa melihat akan kemuliaan dari Yesus Kristus itu? Saya sungguh menantikannya. You know the whole creation is longing for God. Come back, come back. Oh, saudara tahu bahwa seluruh ciptaan Allah merindukan akan kedatangan Yesus. Datanglah, kembalilah. That reason why Paul wrote in the book of Romans chapter 8, he said, Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus tulis di dalam surat kepada jemaat Roma pasal 8 dikatakan, the creation waits in eager expectation for the Son of God to be revealed.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of children of God. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. The whole creation is hoping, Maka seluruh makhluk ini merupakan seluruh ciptaannya, hoping to put out redemption. dan mereka berharap supaya dapat dilepaskan dari segala kebinasaan lewat penebusan, Hoping to get away corruptions. dan juga berharap supaya segala kerusakan itu dapat disingkirkan, Hoping to be saved. dan berharap untuk diselamatkan, Hoping to be free. dan dia berharap untuk dimerdekakan, Hoping to enjoy the glorious freedom of children of God. dan juga berharap untuk dapat menikmati akan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Do you hope Jesus Christ will come back? Apakah sudah berharap Yesus Kristus datang kembali? Yes, He will come back. Iya, dia akan datang kembali. The Bible said, those who believe in His name, Alkitab katakan barang siapa yang percaya pada namanya, to all who receive Him and those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. You are children of God. dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya pada namanya, akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan saudaralah anak-anak Allah itu. Tonight, receive Jesus Christ. You are a children of God. Malam ini sudah menerima Yesus Kristus, maka saudara menjadi anak Allah. Before Jesus ascended into heaven, Sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, He said, all authority in heaven and on earth have been given to me. Yesus katakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku. All authority of the creation have been given to Christ. Jadi semua otoritas yang di langit diberikan kepada Kristus. That reason why He's the Prince of Peace. We have to accept Him, then we can have peace. Itu sebabnya dia adalah Raja Damai, dan kita harus menerimanya supaya kita memiliki damainya. The Bible clearly tells when Jesus returned, there are all kinds of signs can tell us. Dan Alkitab juga jelas katakan nanti pada waktu dia akan datang kembali ada banyak tanda-tanda yang bisa menunjukkannya pada kita. The Bible said the earthquake will be increased. Dikatakan dalam Alkitab bahwa akan bertambah-tambah gempa bumi, War will be multiplied. dan juga akan dilipat gandakan peperangan, Famine will prevail. dan juga segala bela kelaparan akan di mana-mana. Jesus said there will be signs in sun and moon and stars. Bahkan juga Yesus katakan akan ada tanda-tanda baik di matahari, di bulan, dan bintang-bintang. On the earth, nation will be in anguish and perplexity at the roaring and the tossing of sea. Dan juga di bumi ini umat manusia itu akan melihat betapa begitu dahsyatnya yang ada di lautan, segala yang tidak diisinya itu. Every nation are going to be in unrest situation. Bahkan setiap bangsa akan mengalami keresahan dalam situasi yang seperti itu. Look around, see the whole situation of the world. Coba sekarang kita memandang ke sekeliling situasi yang terjadi di dunia. We have so many wars combined in the human history. Dan kalau digabungkan dalam sejarah manusia, sedemikian banyaknya peperangan yang sudah terjadi, Famines, dan juga bela kelaparan, great earthquake, dan juga gempa bumi yang besar-besar, even volcano eruption, bahkan ledakan gunung berapi, crime rates rise, dan juga terjadi suatu kebangkitan kerusuhan, even mad cow diseases, bahkan juga penyakit sapi gila di Inggris, AIDS virus, dan juga virus AIDS, cancers, kanker, just like a black plague in the Middle Age, bahkan cover the whole human race. di Timur Tengah pada waktu itu ada bala sampar yang menudungi semua manusia. Lust, violence penetrate media. Nafsu dan juga kekerasan menembus segala bentuk media. Our world just like a coming great storm heading to us. Dan dunia kita ini bagaikan suatu arus atom yang tengah melanda kita. But there's a hope. Tapi ada pengharapan. Jesus said, when you see this sign, there's a hope for us. Yesus katakan, dikala kamu melihat tanda-tanda ini, ada harapan bagi kita. Fear not, only believe, do not be afraid. Janganlah takut, percaya saja, jangan cemas.
That reason why in the Gospel of Luke chapter 21, Itu sebabnya mengapa dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 21. Jesus said, at that time they will see the Son of God coming in the cloud with power and a great glory. Dikatakan bahwa pada saat itu maka orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. If Jesus Christ, he were not to come back, Kalau misalnya Yesus tidak akan datang kembali, all human beings will be totally, thoroughly annihilated by the nuclear weapon we created. seluruh umat manusia akan menjadi sedemikian melelehnya karena pengaruh dari persenjataan nuklir. But notice here, Tapi perhatikan di situ. the scripture clearly tell us, Karena jelas sekali firman Tuhan katakan, Matthew 24, Matius pasal yang ke-24 from verse 36 to 42, all tell us. dari ayat 36 sampai 42 semuanya jelaskan kepada kita. He said, no one knows about that day or hour, not even the angel in the heavens. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari dan saat itu, malaikat-malaikat di sorga pun tidak, Nor the Son, but only the Father. dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jesus said, no one will know the hour will come. Yesus kata tidak ada satu orang pun yang tahu saatnya dia datang. If someone say, I know when Jesus will come. Apakah ada orang yang katakan, oh saya tahu kapan If Yesus datang? anyone predict the hour, the day, the year, do not believe them. Kalau ada seseorang yang meramalkan harinya, saatnya, juga tahunnya, jangan percaya pada mereka. History have proved the false prophets always tell us certain year, certain day, but they all failed. Dan kita tahu bahwa ada nabi-nabi tertentu yang selalu mengatakan, oh tahun tertentu, hari tertentu, tapi mereka semuanya gagal. Do not believe them at all. Ada yang mengatakan pada tahun 2000 atau pada tahun 1999, jangan percaya sama sekali. The hour, the day, no one knows. Karena tidak ada seorang pun yang tahu saatnya. But one thing I have to point it out. Tapi ada satu hal yang saya harus tunjukkan. When he come back, will very fast. Pada saat nanti dia datang kembali cepat sekali. No one can prepare. Tidak ada yang bisa menyiapkan diri. The book of Matthew tells us his return will be quick as the lightning that come from the east is visible even in the west. Dikatakan bahwa kedatangannya begitu cepat, bagaikan kilat yang dari timur dan juga melontarkan cahayanya sampai ke barat. 1 Corinthians chapter 15 tells us, in the flesh, in the twinkling of an eye. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 bahwa dalam sekejap mata. At the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Dan dikatakan pada tiupan nafir yang terakhir, dikala itu disampaikan, maka orang-orang yang mati dibangkit dan kita akan diubahkan. In the twinkling of eyes, Dalam sekejap mata. just like that, Seperti itu saja. he will come back. Dia akan datang lagi. You don't have time to repent. Tidak ada waktu saat itu untuk bertobat. Just in the twinkling of an eyes, Hanya dalam sekejap mata saja, the age of grace is closed. maka zaman anugerah akan ditutup. In the twinkling of eyes, Dalam sekejap mata. all the numbers supposed to be born again and be saved is totally filled. Maka jumlah dari mereka yang akan diselamatkan dan dilahirkan kembali akan dipenuhi. In the twinkling of an eyes, Dalam sekejap mata. all things have been decided. You have no chance to repent at all. Maka segala dosa yang belum diselesaikan, tidak ada kesempatan sudah bertobat darinya. It's all finished. Semuanya sudah usai. The reason why the Bible always tells us now is time of God's favor. Now is day of salvation. Now, not tomorrow. Now. Itu sebabnya maka Alkitab katakan, hari inilah hari perkenannya Allah. Hari inilah hari keselamatan. Sekarang, bukan besok. Sekarang inilah. You cannot wait until the end of world then repent. Saudara tidak bisa menunggu sampai pada akhir dunia ini. No one here can control tomorrow. Karena tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengendalikan hari esok. Suppose Misalnya, you leave the world tomorrow. To you is the end of the world. saudara meninggalkan dunia ini besok. Bagi saudara, maka saat itu merupakan akhir dari dunia. That's reason why you have to come while you can.
itu sebabnya mumpung saudara bisa, maka datanglah kepadanya. I'm going to invite you, come to the friend. Saya nanti akan mengundang saudara maju ke depan. Do not wait until one day. Jangan tunggu sampai lewat satu hari. Your soul will never die. Jiwa saudara tidak akan pernah mati. Even though your body may be buried, but your soul still lives somewhere. Walaupun tubuh saudara nantinya akan dikuburkan, tetapi jiwa saudara masih akan tetap ada, entah di mana. One day you are going to brought to the throne of God. Dan pada suatu hari saudara akan dibawa ke hadapan tahta Allah. You will see the same picture like this today. Dan pada waktu itu saudara akan melihat gambar yang sama bagaikan seperti kita sekarang ini. And you stand there and said, my God, why didn't I come forward to receive Jesus? Dan di saat itu sudah berdiri di hadapan Allah, oh Allahku, Allahku, mengapa aku dulu tidak akan maju ke depan dan terima Yesus? If you do so, it will be too late for you. Kalau saudara lakukan itu nanti akan terlambat bagi saudara. Come to receive Jesus. Maka datanglah terima Yesus. You said, how will I be saved? Dan saudara bertanya, bagaimana caranya saya diselamatkan? First, you must repent. Pertama, saudara harus bertobat. Repentance means turn back to God. Bertobat artinya berpaling kepada Allah. Secondly, you must believe in Jesus by faith. Yang kedua, saudara dengan iman harus percaya pada Yesus. You do not understand television, Saudara tidak bisa mengerti televisi, but you know, put down the switch, the screen come out. tapi saudara tahu kalau saudara pencet aja setel, maka di monitornya muncul gambar. Even though you do not understand, Walaupun saudara tidak pahami, but you believe. tapi saudara percaya. Thirdly, Yang ketiga, you must confess Jesus as your Lord. Follow Him. saudara harus mengakui Yesus sebagai Tuhan saudara untuk saudara ikuti. Jesus said, whosoever disown me before men, I will also disown him before my Father in heaven. Yesus pernah berkata, barang siapa yang menyangkal aku di depan orang, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku di sorga. Jesus said, whosoever acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Yesus mengatakan, barang siapa atau siapa saja yang mengakui aku di depan orang, aku akan mengakui dia di depan Bapakku di sorga. God has spoken to your heart this evening. I know, you know too. Malam ini Allah telah berbicara ke dalam hati saudara. Saudara tahu dan saya pun tahu. When He call your name, you have to come. Pada waktu dia menyebut nama saudara, saudara harus datang. There the Spirit is turning inside of you. That's the Holy Spirit talking to you. Come to Jesus, come where you can. Dan ada suatu desakan dari roh, yaitu Roh Kudus yang menyatakan kepada saudara, maka mumpung saudara masih bisa, datanglah. You maybe sit over there. It will take you 2 minutes, but we will wait for you. Mungkin saudara duduk di atas sana dan diperlukan sekitar 2 menit, namun kami akan menunggu saudara untuk bisa datang ke depan. If you have any doubt about being born again, you have to come. Kalau saudara mempunyai keraguan apa saja mengenai kelahiran kembali, datanglah, saudara harus You may datang. be first time hear Jesus, but you have to come. Mungkin pertama kali saudara mendengar nama Yesus, tapi saudara harus datang. Because Jesus called every person He called publicly. Sebab di dalam hidup Yesus, setiap orang yang dipanggilnya, maka di depan umum dia memanggilnya. If you left the church, you backslid, you have to come. Kalau saudara sampai meninggalkan gereja misalnya, saudara sudah mundur, saudara harus datang. If you want to reconfirm from confirmation, come. Dan juga kalau saudara ingin meneguhkan kembali penyerahan di saudara atau iman saudara, datanglah. This is the last evening of the evangelist meeting. Ini merupakan malam terakhir dari kebaktian penginjilan. I know some of you would like to dedicate yourself as a part-time tent maker or full-time minister. You will come too. Saya tahu bahwa ada dari saudara mungkin yang mau menyerahkan dirinya sebagai pelayan Tuhan yang separuh waktu sambil bisnis dan bekerja lainnya, atau saudara menyerahkan sepenuh waktu hidup saudara untuk melayani Tuhan. Come to receive Jesus Christ. Silakan juga datang. Yang Come. lainnya belum terima Yesus, datanglah terima Yesus. Come to rededicate yourself. Dan juga datanglah untuk menyerahkan kembali hidup saudara. While the choir sing as a dear, come. Dan pada waktu paduan suara menyampaikan pujiannya, silakan saudara mulai No datang. one leaves this place. Tidak ada seorang pun yang tinggalkan tempat Just ini. come. Datanglah ke depan. If your friend or relative would like to receive Jesus, please take him or her to the front. Kalau sanak keluarga saudara atau teman saudara yang mau terima Yesus, ajaklah mereka datang ke depan. Silakan maju ke depan. Come where you can. Datanglah. Datanglah.
saudara masih bisa datang, come to rededicate yourself. atau saudara menyerahkan ulang hidup saudara kepada Dia. Kalau saudara pernah If you have any doubt of being born again, come. Kalau saudara mempunyai keraguan apa saja mengenai kelahiran kembali, datanglah kepada Dia. If you would like to receive Jesus as your personal Savior, come while you can. Come. Kalau saudara mau terima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, datanglah, datanglah, Come while you can. datanglah. Jesus loves you. Come. Yesus memanggil saudara, datanglah. Jesus Christos, He loves you. Come while you can. Come. Yesus Kristus mengasihi saudara, datanglah semasa saudara masih God bisa. loves you. Datanglah, Dia mengasihi So that He saudara. died on the cross for you. Dia, Come. dia mati di atas kayu salib untuk saudara. Silakanlah saudara Come while datang. you can. Come. If you want to serve God, Kalau saudara mau melayani Allah, full-time or part-time tent makers, please stand there. melayani Tuhan sepenuh waktu atau separuh waktu dalam pengertian sesuai profesinya masing-masing, Come silakan while you can. di Come. sebelah kanan kami ini. Come. Silakan datanglah sesuai dengan kerinduan masing-masing saudara, sesuai dengan kerinduan saudara. Datanglah sesuai dengan kerinduan saudara. Come while you can. Yang If mau you want melayani to Tuhan rededicate sebelah yourself kanan. or believe in Jesus Christ, just come here. Silakan yang mau terima Yesus Kristus datang di bawah sini. Yang mau melayani Tuhan sesuai profesinya atau sepenuh waktu di sebelah kanan. Come while you can. Come. Datanglah mumpung masih saudara bisa. Datanglah. We wait for you. Come. Kami menunggu saudara. Come Kami while you menunggu. can. Come. Datanglah mumpung saudara masih You still have time. Come to Sudah. believe in Jesus. saudara masih punya waktu. Silakan datanglah. Come while you can. Come. Datang. Datanglah mumpung saudara masih bisa. Jesus love you. Yesus mengasihi saudara. Datanglah. Come while you can. Come. Datanglah mumpung bisa. One day you are going to see the judgment seat of God. Pada suatu hari kelak saudara akan melihat takhta You Allah cannot sendiri. escape the judgment. You have to come. Dan saudara tidak bisa melarikan diri dari penghukuman Allah itu, maka sekaranglah saudara datang. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Come. Come while Puji you Tuhan. can. Datanglah saudara. While you wait upon them, I'm going to explain. Saya akan memberikan penjelasan sementara masih nunggu yang lain datang. We are going to pray together. Nanti kita akan berdoa bersama. You are going to hear we say, in the name of Lord Jesus Christ, I pray. Saudara nanti akan mendengar kita akan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Then you hear Amen. Nanti saudara akan mendengar kata amin. Amen is Aramaic. Dan amin itu yaitu kata Aramaik Simply means truly yes. yang artinya sesungguhnya ya. But most important, you have to say in the name of Lord Jesus Christ. Tetapi yang paling penting saudara harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Through Jesus' salvation on the cross, our prayer can go to Heavenly Father. Melalui keselamatan yang dibuat Yesus Kristus di atas kayu salib, maka doa kita bisa sampai kepada Allah Bapa. Even though you do not understand the mystery of Trinity, Walaupun saudara tidak mengerti tentang misterinya Tritunggal, Heavenly Father, Bapa Sorgawi, Jesus Christ, Yesus Kristus, the Holy Spirit, dan Roh Kudus, 3 in 1, tiga dalam satu. we worship one true God. Kami menyembah dan beribadah pada Allah satu saja. But you go to find a pastor or a church, asking what is Trinity. They are going to tell you. Tapi kalau saudara mau lebih memahami tentang Tritunggal itu, tanyakan kepada gembala atau pendeta di gereja. Akan Wherever you have a dijelaskan. problem, before you sleep or whatsoever, you pray to God. Kalau saudara mengalami masalah, mungkin tidak bisa tidur atau masalah lainnya, berdoalah kepada Allah. Tomorrow is Sunday. Besok hari Minggu, Find a church coba cari gereja in your neighborhood. di sekitar rumah saudara. Or if you don't have a church, counselor can help you. Kalau saudara belum bisa menemukan sesuatu gereja, nanti konselor bisa menolong saudara. If you taken by friend, your friend are going to help you to find a church. Kalau sudah dibawa oleh teman-teman saudara yang akan bisa menolong saudara untuk menemukan Let me ask sebuah you gereja. again. If you have not received the booklet, please raise your hand. Saya ingin bertanya lagi, siapa yang belum menerima buku kecil itu? Coba angkat tangannya. Yang masih belum terima buku kecil,
Ada yang Anyone masih else? belum terima? Ya. Counselor, would you please temporary Saat ini para konselor stop? sejenak berhenti melayani. Para konselor berhenti melayani We are sejenak. going to pray together. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama. May I invite all the congregations stand Saya up. boleh saya mengundang untuk semua saudara lainnya bisa Please stand berdiri up. bersama. Kita mau berdoa. Semua yang ada dalam istora berdiri bersama. Kita mau berdoa bersama. Please pray after me. Dan ikuti doa ini dengan God is ucapan. spirit. Allah adalah roh. We must worship in spirit and in truth. Kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Even though you do not know how to pray, but God will help you. Walaupun saudara mungkin belum tahu bagaimana cara berdoa, Allah akan menolong. Please temporarily stop counseling. Para konselor untuk sejenak berhenti melayani. Please pray after me. Dan ikuti doa ini dengan ucapan. Dear Heavenly Father, Bapa surgawi yang kekasih, my Lord Jesus Christ, Tuhanku Yesus Kristus, Tuhanku Yesus Kristus, the Holy Spirit, my comforter, Roh Kudus penghiburku, Roh Kudus menghiburku. I come to you in the name of my Lord Jesus Christ. aku datang kepada Engkau di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Aku datang kepada Engkau di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Please forgive my sin and the transgressions. Ampunilah dosaku dan pelanggaranku. Ampunilah dosaku dan pelanggaranku. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. Bersihkanlah aku dengan darah Yesus Kristus. Bersihkanlah aku dengan darah Yesus Kristus. I believe Jesus died on the cross for me. Aku percaya Yesus mati di kayu salib untuk aku. Aku percaya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk aku. On the third day, he rose from the dead. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. He ascended into heaven. Ia naik ke surga. Dia naik ke surga. He will return to judge the world. Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Because of this, Oleh karena inilah Oleh karena inilah I will have everlasting life. aku akan memiliki hidup yang kekal. aku akan memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Because you promised in the Bible, Oleh sebab engkau berjanji di dalam Alkitab, Oleh sebab engkau berjanji di dalam Alkitab, the book of Romans chapter 10, dalam surat Roma pasal 10, dalam surat Roma pasal 10, you said, if I confess my mouth engkau katakan, jikalau aku mengaku dengan mulutku, engkau katakan, jikalau mengaku dengan mulutku, Jesus is Lord, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, and believe in my heart dan percaya dalam hatiku dan percaya dalam hatiku that God has raised him from the dead, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. I will be saved. aku akan diselamatkan. aku akan diselamatkan. Therefore, I'm saved from now on. Itu sebabnya aku diselamatkan mulai dari hari ini. Itu sebabnya aku mulai diselamatkan pada hari ini. I will have everlasting life. Aku akan memiliki hidup yang kekal. Aku akan memiliki hidup yang kekal. My name is written in the book of life in heaven. Namaku tertulis di dalam kitab kehidupan di sorga. Namaku tertulis dalam kitab kehidupan di sorga. I have the authority of children of God. Aku memiliki otoritas anak-anak Allah. Aku memiliki otoritas anak-anak Allah. In the name of my Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Satan, get away. setan pergilah dariku. setan pergilah dari diriku. In the name of my Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Evil spirit, get away. roh jahat
pergilah. Roh jahat pergilah. In the name of my Lord Jesus Christ. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Any bondage, get away from me. belenggu manapun pergilah dari diriku. Belenggu manapun pergilah dari diriku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Please give me strength and the power whenever I testify for you. Berikanlah kepadaku kekuatan dan kuasa, Berikanlah kepadaku kekuatan dan kuasa. kapanpun aku bersaksi bagimu. Kapanpun aku bersaksi bagimu. Let me lead my people to receive Jesus. Biarlah aku memimpin orang-orang lain kepada Yesus. Biarlah aku memimpin orang-orang lain kepada Yesus. To have victory upon victory in my life. Untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan atas hidupku. Untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan untuk hidupku. In the name of my Lord Jesus Christ, I pray. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus aku berdoa. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, Terima kasih puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Now we are going to pray for each one of you. Dan sekarang kami mau berdoa untuk masing-masing saudara semua. If you have a prayer you want to pray to God, Kalau saudara mempunyai doa untuk disampaikan kepada Allah, whether your family apakah untuk keluarga saudara, or your ministry atau untuk pelayanan saudara, or your school, atau sekolah saudara, or you would like to God to heal your body, atau saudara ingin supaya Allah menyembuhkan tubuh saudara yang sakit, pray God. berdoalah pada Allah. If you have any problem, we ask the Lord to help us. Dan kalau saudara mempunyai masalah apa saja, kita akan mohon kepada Tuhan untuk menolong. We are going to pray together. Open our hearts, pray to God. Buka hati kita berdoa kepada Allah. Put your problem into the hand of God. Letakkan segala masalah ke dalam tangannya Tuhan. Dear Heavenly Father, terima kasih Tuhan. Terima I handed every brother and sister into your Saya hands. menyerahkan setiap Father, you know saudara-saudara ke dalam everybody tanganmu out here, Tuhan. anyone out here, Engkau tahu their setiap family, saudara-saudara yang ada di their sini, baik marriage, keluarganya, their pernikahannya, ministry, pelayanannya, their school, dan or sekolahnya, their church, atau gerejanya. whatever they are, Oh Lord. Tuhan, apapun dan If they di have mana mereka, sickness, kalau in the punya name of sakit Lord penyakit Jesus dalam nama Christ, Tuhan we Yesus ask you, Kristus, heal them. biarlah sembuhkan Lord dia. Jesus Terima Christ, kasih Tuhan you Yesus are the Kristus, healer. Engkaulah You can hear our penyembuh. cries. Dan We segala ask you keadaan also to problema touch di that dalam family and keluarga, marriage and heal jamalah them, Lord. pernikahan dan keluarga If you mereka have dan a problem in their pulihkanlah. heart, Dan juga kalau ada Lord, suatu please masalah dalam release hatinya them. Tuhan, Help biarlah them. Tuhan tolong mereka. wherever they are, Di mana saja mereka please berada. protect them with the Oh, blood of lindungi Jesus mereka dengan Christ. darah Yesus Kristus. They come into up you. Oh, mereka They need you, menyerahkan Lord kepadamu Jesus. ya Tuhan, dan berikanlah Please kelepasan hear their pada mereka cry. Tuhan. Protect Dengarkanlah them seruan always. mereka, lindungilah selalu And mereka. those dear ministers, Oh, dan they juga want untuk to serve para the Lord. Please always pelayan-pelayanmu, keep them wherever they are. mereka ingin melayani Tuhan di mana saja Hear mereka our prayer, berada. Lord. Oh, In the name of Tuhan. Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Give all the glory, honor, power to our Lord. Dan Thank you, berikan Jesus. kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. We thank God what He have done this fine evening. We thank God for. Kita berterima kasih untuk apa yang Dia telah lakukan pada kita malam ini. We are going to pray for. If God allowed us, we will go to Utama Stadium. Dan kalau Tuhan menghendaki dan mengizinkan untuk kami nanti ke Stadion Utama, If this is the will of God, jika ini menjadi kehendak Tuhan, let's open heart and pray together biar kita buka hati dan kita berdoa bersama-sama. and thank God for what He has done for us for fine evening Dan kita berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang dilakukannya di tengah kita selama 5 malam and 4 days of seminar. dan 4 hari seminar. Jadilah terang. Jadilah terang. Let the Lord shine. Dialah Tuhan yang menyinari. You have to be the light of this country too. Karena saudara harus menjadi terang di negara ini. Let's pray together. Kita berdoa bersama. Hallelujah. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Terima Tuhan. kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih for this fine Terima evening kasih crusade. untuk 5 Lord, we hari ask you to KKR. continue to Dan pour in kami the mohon blessing supaya upon this Tuhan country. lanjutkan Lord, not only berkat-Mu that, di we atas ask negara you ini. to help Kami juga mohon all untuk the Tuhan tolong churches unite semua together. gereja-gereja All the persatukan. church can preach the Semua gospel gereja bisa to memberitakan the Injil 17,000 kepada islands.
17.000 thank pulau you. ini. Continue Terima guide kasih them Tuhan, and lead lanjutkan them. dan bimbing mereka dan Lord, we pimpin humbly mereka. ask you Oh, to kami continue merendahkan diri untuk grant us to memohon. have an Oh, opportunity berikan to preach kesempatan the kepada kami gospel untuk pada in tahun Utama Stadium. 1998 di Lord, Stadion if this is Utama. your will, Jika ini Lord, kehendak let this Tuhan, come true. oh Tuhan, maka Lord, ini you akan terjadi. are God. Engkaulah You can make Allah. everything Engkau dapat melakukan impossible segala sesuatu will menjadi be mungkin. possible. Therefore, we Yang tidak hand mungkin it menjadi everything mungkin. into Oleh your karena hands. itu kami menyerahkan segala Unless sesuatu you kepadamu. say so, we Jikalau cannot go. bukan Engkau Therefore, yang we mengatakan kami tidak beg bisa before pergi, you itu sebabnya and kami pray to menyerahkan you. kepadamu dan Lord, if berdoa this is kepadamu your Tuhan. will, Dan kalau let ini it be kehendakmu done. Tuhan, Because you biarlah are our kami God. datang karena Engkau Let adalah it be Allah done. kami. Dan Hallelujah. jadilah Bapa. Once more. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima Puji kasih Tuhan. Thank Puji you, Tuhan. Jesus. Heavenly Father. Holy Oh, Spirit, haleluya. comfort. Haleluya. Tuhan bersama kita. God be with all of us.